Malam ini, semua makhluk hidup yang tinggal di rumah Pat Jiu Kai Ong dari binatang sampai manusia, akan kubasmi habis. Ratu Pulau Es. Pat Jiu Kai Ong tertawa. Yang dia tahu hanya Raja Pulau Es, bukan Ratu Pulau Es. Apalagi dia merasa tidak punya dendam dengan Pulau Es setelah dia dipukul mundur oleh Han Tiong. Dia malah menyalahkan Lu San Lojing. Karena ketika dia datang, kejadian aneh ini terjadi. Dan dia juga bermaksud jahat dengan kedua anak Lu San Lojin. Maka bertarunglah mereka. Xuan Nio dan Xuan Liong tentu bukan tandingannya. Apalagi Lu San Lojin hanya ahli ilmu obat, bukan ilmu silat. Lu San Lojin pun dibawa ke tahanan. Sedangkan kedua anaknya setelah dilumpuhkan dibawa ke kamar, dan dijaga kelima selir Pat Jiu Kai Ong. Segera Pat Jiu Kai Ong memerintah penjagaan di seluruh tempatnya. Dia tampaknya penasaran dengan si Ratu Pulau Es. Tiba-tiba, terdengar jeritan di kamar selirnya. Pat Jiu Kai Ong bergegas. Kelima selirnya menjelaskan Xuan Nio dan Xuan Liong lenyap setelah sebuah bayangan berkelebat tanpa terlihat seorang pun. Setelahnya, seluruh ayam peliharaannya mati. Kucing satu-satunya yang ada di istana itu tiba-tiba jatuh dari atap dan mati. Disusul suara gonggongan anjing yang tiba-tiba berhenti dan mati. Pat Jiu Kai Ong marah. Sebaliknya, para anak buahnya ketakutan. Karena mereka hanya melihat bayangan, dan semua kejadian itu terjadi. Lalu dia teringat kembali, kata-kata, semua makhluk hidup yang ada di rumahnya akan mati. Seketika dia melesat menuju kamar para selirnya, meninggalkan anak buahnya. Karena di sana tanpa penjagaan. Dia tertawa, sambil berteriak, "Hei kau Ratu Pulau Es! Kalau berani, hadapi aku!" Tak berselang lama, teriakan, jeritan, erangan, terdengar lagi. Dia segera melompat turun. Di bawah, semua anak buahnya telah tewas. "Siapa kau? Apa kau Ratu Pulau Es?" teriak marah Pat Jiu Kai Ong. "Aku, 10 tahun yang lalu, orang yang telah kau perdaya selama 3 hari di depan mayat para kakak seperguruanku. Hari ini, aku akan membalas dendamku juga para kakak seperguruanku. Rupanya kau Te Kuat Lin." Pat Jiu Kai Ong tertawa. Tapi dia tidak tahu, Te Kuat Lin sekarang bukan Te Kuat Lin yang dulu. Dia sudah menjadi murid Han Tiong, Raja Pulau Es. Sehingga dalam beberapa jurus, Te Kuat Lin dapat melumpuhkannya hanya dengan ujung bajunya. "Lihat dia baik-baik. Dia adalah keturunanmu. Dia bohong. Dia akan menyiksamu," ucap Te Kuat Lin dengan tenaga dalam, sehingga Bu Ong tidak dapat mendengarnya. Hanya Pat Jiu Kai Ong. Meski dia adalah seorang yang kejam, tapi hal yang dilakukan Te Kuat Lin sepertinya lebih kejam. Sungguh tekanan batin yang berat bagi Pat Jiu Kai Ong. "Sudah Bu Ong, jangan sampai mati." Lalu Te Kuat Lin mengumpulkan semua mayat anak buah Pat Jiu Kai Ong. Menumpuk mereka di tengah ruangan. Dan di atasnya tergeletak tubuh Pat Jiu Kai Ong, yang seperti orang lumpuh tetapi masih bisa merasakan perih dan sakit. Setelah 3 hari, baru Te Kuat Lin membakar mereka. Dan seluruh istananya. Sambil memandang istana Pat Jiu Kai Ong yang terbakar, dia tersenyum puas. Dendamnya akhirnya terbalaskan, sedangkan Xuan Nio dan Xuan Liong, daripada ikut dibantai, mereka terpaksa menurut dijadikan murid oleh Te Kuat Lin.